wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa bismillah sadri wa yassir amri wa hudata min lisani wa qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah Allah dalam rangkaian sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan dua amalan ini amalan yang sangat utama di dalam Islam. Dengan sholat kita mengukurkan kewajiban dan mengukurkan dosa-dosa kita, dan dengan ilmu kemudian kita meluruskan amal kita agar kemudian seiring berjalannya waktu bertambah usia, amal kita menjadi amal yang paling sempurna di atas ilmu. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Kurban, dan hari ini adalah hari Arafah. Maka hari Arafah adalah hari yang sangat penting di dalam Islam, karena orang-orang yang berhaji harus melakukan wukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah hukumnya wajib. Orang-orang yang haji tapi nggak wukuf di Arafah, maka hajinya dianggap tidak sah. Makanya orang-orang yang sakit pun di rumah sakit itu dimasukkan ke ambulan, dan ambulannya sudah disiapkan parkiran di wilayah Arafah. Jadi disuruh wukuf di dalam ambulan kalau memang kondisinya kritis. Tapi kalau mau watuk pilek pakai tunggal. Dan tugas mereka di Arafah ya hanya wukuf, namanya wukuf yang berdiam, jumeneng. Nah, Jawa jumenengnya karo demi bil. Nah, ini diminta untuk banyak berdoa. Makanya keutamaan Arafah yang ada di sana juga bisa kita dapatkan. Walaupun tentu nggak bisa dipungkiri berada di sana lebih utama daripada di selainnya, tapi bukan berarti menghapus keutamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan tentang Arafah. Beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita kepada para malaikatnya asiyata Arafah. Pada saat kapan? Pada saat siang hari di Arafah. Bi ahli Arafah. Yang dibanggakan kita itu siapa? Orang-orang yang wukuf di Arafah sana. Makanya kalau jangan nanti dipamerkan oleh Allah kepada para malaikatnya, dengan kalau memang ada duitnya jangan ragu untuk daftar haji. Fayaqulu, kemudian Allah menyebut kepada malaikatnya, unduru ila ibadi atauni suqyan khubron. Kalau delok hamba-hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan rambut kusut dan badan berdebu. Zaman dulu di Arafah itu tidak ada tenda yang kayak sekarang. Jadi orang datang ke sana itu benar-benar naik unta, jalan kaki, jadi berdebu kabeh. Dan tidak ada jalan halus. Terus di tempatnya Arafah itu juga naik tenda seadanya. Nah, sekarang tendanya gede-gede, ada AC-nya, ada pokoknya komplit. Makanya mencari yang berdebu kotor ini dari jamaah haji sekarang susah. Ya so ada tapi susah. Walaupun di Indonesia ini kan wong sing aneh, jadi kelompok Islam di Indonesia ini ngoplaknya tulisannya Lady Day. Ya, itu namanya itu enek bis pilih melaku. Alasannya mengikuti sunnah Nabi. Padahal Nabi menuju Arafah itu naik unta. Kudune naik sunnah Nabi boleh unta, kudune lho. Artinya Nabi naik unta ini menunjukkan bolehnya berkendaraan, berarti boleh naik bis. Atau juga enggak salah juga kalau mau berjalan kaki dari Mekah ke Arafah. Cuman itu ada cumannya lagi. Kalau ada yang memudahkan, kenapa kok mempersulit? Dan jamaah mereka itu kadang ada yang sepuh, dan memang umumnya orang yang naik haji itu sepuh-sepuh di atas 60 gitu. Itu kan laku gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berita yang ramai itu kan belum di Arafahnya, baru kemudian diambil dari Mekah, dikeluarkan ke Jeddah, terus nggak tahu jalan, dehidrasi, meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku terkait wukufnya ini. Nah, kita yang nggak di sana, kita bisa beramal dengan cara berpuasa. Makanya dengan disunahkan hari ini berpuasa. Yang belum berniat puasa, nek memang tadi belum makan, belum minum,
belum merokok. Ini bukan berarti saya nyuruh merokok, bukan. Maksud saya nek iso jangan merokok, tapi nek Pak akhirnya jenengan milih ngerokok, terus tadi belum merokok ya, jenengan tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah merokok, terus lanjut puasa, tidak apa-apa. Tapi nek udah merokok atau udah minum, udah makan, ya nggak boleh berarti. Jadi karena kali puasa sunnah, maka niatnya dadaan boleh, tapi nek puasa wajib harus ada tadi malam. Nah, kenapa kok kita berpuasa Arafah? Su'ila Rasulullah SAW an siyami yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya tentang hari puasa hari Arafah. Faqala, Nabi bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan tugas kita di muka bumi itu beribadah. Jane ada tambahannya, tidak boleh bermaksiat. Tapi yang namanya manusia nggak luput dari dosa. Sok-sok berbuat dosa antara sengaja dan nggak sengaja, antara yang besar dan yang kecil. Nah, Allah menyiapkan formulasi, format atau metode supaya dosa kita itu berguguran. Salah satunya puasa Arafah. Nanti salah duanya sholat ketemu sholat. Dengan hari ini sholat subuh, saat tadi sholat subuh, maka sholat dengan ini mengampuni dosa sejak dengan sholat isya sampai subuh. Nah, aku diberi ngelakuin dosa, ya aku tenang tahu kembali masing-masing. Tadi malam mungkin ada yang ini, ada yang itu, kan saya nggak tahu. Nah, maka mekanisme pengampunan dosa itu dimunculkan terus oleh Allah. Bahkan puncaknya ketika hamba itu dosanya kayak bianget, lali istighfar, lali ngopo-ngopo, sosok yuk malah sholat bareng, maka Allah bisa jadi akan memberikan cobaan. Cobaan ini macam-macam, mungkin dia sakit, mungkin dia kehilangan, mungkin dia masalah rampung-rampung. Sampai Nabi mengatakan Allah akan terus kasih cobaan umatku sampai dia menghadap Allah dengan tanpa dosa. Maka pramila nggih, ketika enten hadis-hadis ngeten iki jenengan harus semangat. Semangat apa? Semangat mengejar apa? Ampunan Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu dosa kita sebanyak apa, satu. Kemudian yang kedua, lebih baik dosa niku gendang dijaluke ngapura saniki tinimbang bersih dan neraka. Nah, itu sing paling susah niku ten neraka niku. Lah nek neraka mung sedina ya sedina ten mriku 1000 tahun ten niki. Satu. Kemudian yang kedua, adab yang paling berat paling ringan di sana itu kaki niku, sikil niku dijilat genine, otaknya melepuh. Itu sing paling ringan, dan yang menerima itu Abu Thalib gitu. Artinya apakah kita nek masuk situ terus dapat yang paling ringan? Ya Allah alam, satu. Kemudian apakah kita di situ cuman sebentar? Ya Allah alam, sak sebentar ya tetap nek dibandingin tentunya tetap luwih suwe ten mriku gitu. Makanya yang terbaik sebagai seorang hamba itu ya, setiap hari, setiap saat terus pokoknya minta ampun. Soal dosa kita sebanyak apa enggak usah dipikirkan. Makanya nanti ada seorang bapak, jadi sambungnya nyambung kabeh gitu. Karena emang agama itu ya gitu, bunder. Mau dibicarakan dari sini kok ya tekan kono, dari sini nanti tekan situ gitu. Ada seorang bapak yang dia itu amalnya biasa dan dia memahami logika saya, derajat saya di surga itu mau tekan kini gitu. Kok tiba-tiba dinaikkan lebih tinggi? Dia pun bertanya, kenapa kok bisa begitu? Kemudian dijawab, li istighfari wala datalaka. Iki mergo anakmu sergep jaluke ngapura kowe. Nah, menunjukkan bahwasanya dosa itu bisa menghalangi orang untuk naik derajat atau parah lagi nyemplung di neraka. Nah, sehingga dengan dosa itu diampuni, maka menutup peluang masuk ke neraka. Dan jangan punya penggalih yang mlebu neraka iki mung mergo kafir, musyrik atau munafik. Enggak. Orang Islam yang banyak dosa tidak diampuni ketika dibagikan syafaat, atau kemudian tidak diampuni ketika hisab atau mizan. Nah, maka dia pun harus bertanggungjawabkan itu di neraka gitu. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang beriman ini, ditinggalkanlah di neraka selama-lamanya orang kafir, orang musyrik dan orang munafik gitu. Nah, ketika seorang muslim ini rajin istighfar, bahkan dia misal amalnya nggak banyak, duduknya di surga itu nggak tinggi derajatnya, tapi karena anaknya yang ditinggalkan itu rajin mintakan ampun buat orang tuanya, derajatnya dinaikkan. Sehingga ini umpama dosa kita niku sithik
atau mungkin anggaplah nggak ada, tapi ya kita ya mungkin nggak ada. Terus kita rajin istighfar, nah, maka harapannya selain menutup peluang kita nyemplung neraka, juga meningkatkan peluang kita naik derajat, gitu loh Pak. Jadi jangan sampai malas istighfar. Nanti wong istighfar, "Man dosa kok kayak aku istighfar, aku kan ustaz." Pun istighfar sehari 70 sampai 100 kali. Itu juga bukan menunjukkan Nabi itu banyak dosa, enggak itu. Itu menunjukkan bahasanya ada kondisi, ada kalanya memang istighfar itu untuk memintakan ampun atas dosa, tapi bisa juga untuk meninggikan derajat. Ngerti nih? Makanya kita pun umatnya hampir jarang ngurusin istighfar sedina nganti ping 1, kerep lali. Pramila lumrah nek kedudukan Nabi nanti di posisi yang paling tinggi, ngoten. Nah, sehingga ketika datang syariat kayak puasa Arafah gitu kan, kemudian sholat Jumat ke Jumat, nah itu jangan ditinggalkan. Biar apa? Biar dosa kita tuh makin banyak yang dihapus. Nah, menutup peluang kita masuk neraka dan memperbesar peluang kita untuk ditinggikan derajat di surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Arafah ini Nabi juga menegaskan, "Ma min yaumin aktsaru min ay yu'tikallah fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Hari Arafah ini ya, banyak orang yang kemudian diampuni dosanya, dan saking banyaknya enggak ada hari yang lebih banyak diampuni daripada hari Arafah. Pramila termasuk salah satu syariat dalam Islam itu mereka yang berniat kurban, pengen banget kurban, entah dia sudah beli atau baru rencana, tapi memang merencana mau beli gitu kan, walaupun belum dibelikan atau walaupun belum setor duit ke panitia, maka disunahkan jangan potong kuku, potong rambut, sama cabut bulu sejak tanggal 1 sampai kurban itu disembelih. Kenapa? Nah, sebagian ulama berpendapat, tapi dalilnya tidak ada. Saya belum nemu pendapat itu dilandasi dalil, tapi ya, pendapatnya juga nggak salah, yaitu apa? Organ tubuh yang tumbuh itu biar sempurna diselamatkan dari api neraka. Berarti coror rambut sampai sehelainya tambah semili pun itu biar diselamatkan sempurna dari api neraka. Nah, dalil ini, tapi sebenarnya dalil ini nggak untuk mendukung nggak boleh potong kuku, potong rambut, tapi ya nggak salah juga dipendapatkan ke sana. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini adalah hari banyak orang diselamatkan dari api neraka, otomatis banyak-banyaklah minta ampun tadi loh satu. Kemudian juga banyak-banyaklah berdoa minta selamat dari api neraka. Nah, turunnya pi Allahumma inni a'udzubika minan nar wa as'aluka jannah. Aku bingung, ya wis Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kehidupan di dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu hasanah lagi, surga, wa qina adzabannar, dan selamat dari api neraka. Itu monggo kuwi rapal ya basa Jawa ya itu basa Indonesia yang asal pun manut. Artinya jangan sampai kita itu memandang Islam itu kok rumit ruwet gitu, mboten nggih. Nabi pun mengatakan yasiru wala tu'asiru, kasih mudah jangan dipersulit, basiru wala tunafiru, kasih kabar gembira tentang indahnya Islam, jangan diweden-wedeni. Kita mau kan cerita neraka Mas gitu. Itu fakta yang harus kita pahami, karena nanti ada orang yang dia bermaksiat gak belum tobat, ketika ditekoi kok kira leren-leren tau mbak ling praktek jawabannya kan Allah maha pengasih penyayang, maha pengampun. Itu ngileres, tapi jangan lupa kalau innallaha sadidul iqab, Allah juga punya adab yang pedih. Konten ini harus imbang antara orang yang berharap rahmat Allah dan orang yang takut akan dosa. Makanya jenengan nek ndonga njaluk surga niku tandeme koncone pakete niku nggih minta selamat dari api neraka. Boten enten dalil yang kemudian njaluk surga tok Allahumma inni as'aluka jannah surga jannah mboten komplit. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannah. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mesti sepaket itu, tidak mungkin pisah, itu tidak mungkin. Makanya seorang muslim itu yang akidahnya lurus, yang paham akidah itu harus sinkron antara berharap rahmat Allah dan juga takut dari adab Allah. Tidak boleh kemudian berharap rahmat tapi nyepeleke itu. Dino mendem kok Allah Maha Pengampun.
Pokoknya sholat kan Allah Maha Pengampun. Pokoknya nyolong pitik kan Allah Maha Pengampun. Pokoknya korupsi kan Allah Maha Pengampun. Nah, seolah-olah semua itu kemudian bisa menjadikan sebab dia bermaksiat sewaktu-waktu setiap saat. Tidak, mboten wonten nggih. Wa min rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal berikutnya berzikir. Nah, Nabi SAW menyebutkan khairul doa yaum Arafah. Doa terbaik adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Doa itu maknanya dua. Makna doa itu dua. Yang pertama permintaan. Permintaan itu berarti ada kata saya minta, saya mohon. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, saya minta selamatkan dari api neraka dan masukkan surga. Itu minta, jaluk, nyuwun. Tapi ada juga doa itu bermakna zikir. Nah, ketika Nabi mengatakan khairu doa Arafah, maka hadis berikutnya atau potongan hadis selanjutnya Nabi menyebutkan yang kami dan para nabi ucapkan yaitu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ini kalimat enggak ada kata mintanya, berarti ini masuknya di zikir. Loh, lah berarti nek pas hari Arafah ora perlu jaluk ki hansal gitu loh. Jadi hadis ini bisa dipahami utuh, bisa dipahami setengahnya. Yaitu kan donga. Makanya ketika jenengan ketemu dengan, kan kita pernah bahas di sini loh, ketemu dengan hadis atau kaidah yang menyebutkan hari yang baik, tempat yang baik, kondisi yang baik, maka manfaatkan untuk meminta yang terbaik. Nah, yang terbaik itu apa? Masing-masing kita beda-beda. Ada yang punya masalah sama putrane, nyuwun supaya putrane diluruskan. Ada yang masalah sama garwane, ya minta supaya garwane diluruskan. Ada yang punya masalah dengan ngapunten utang piutang, ya minta supaya utangnya dilunaskan. Ada yang punya masalah dengan penyakit, minta supaya disembuhkan. Setiap kita masalahnya beda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok misalnya dengan boten enten masalah apapun, ketok uripe penak gitu kan, karo anak yo aman, karo garwane yo aman, sama utang-utang ora duwe gitu kok mbiyangu tok mendino, paling boten niku lho la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya selain zikir tadi tentu kita diminta untuk berdoa. Makanya potongan di depannya tadi khairu doa Arafah. Nah, berdoalah sesuai apa yang menjadi kebutuhan jenengan. Dan doa di hari Arafah pada riwayat yang lain afdhalut doa yang paling utama, waktunya paling baik, terus ucapannya ucapan terbaik, diucapkan di saat terbaik orang puasa. Orang puasa itu kan mustajab sejak dia sahur sampai buka, gitu kan? Pas sahurnya mustajab, pas bukanya yang mustajab. Dari sejak dia puasa itu bar sahur berarti niki wau, bar sholat pas adzan subuh wau, nanti sebelum adzan maghrib itu mustajab. Nah, maka itu diucapkan oleh orang puasa di hari terbaik, di saat terbaik. Insya Allah itu menjadi doa yang paling khair dan paling afdol gitu. Nah, tinggal dengan nyuwun napa kembali ke masing-masing. Tapi kok nganti bingung, nah mang niku wau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoke ampun meneng mawon, ampun cuma mendel mawon kurang apa-apa. Nah, pokoknya harus donga sebanyak-banyaknya. Kemudian termasuk yang disunahkan di hari Arafah sekarang ini, bahkan sampai nanti tanggal 13-nya, ya disebutkan bahwasanya dari sahabat Abdullah bin Umar, wadauna wa Nabi Rasulullah SAW, kami pergi pagi-pagi bersama dengan Nabi SAW min Mina ila Arafah, dari Mina ke Arafah, dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah. Kemudian minal mulabbi, pada waktu itu kami bertalbiyah. Talbiyah niku labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika. Iku dihafalke. Menghafalke setiap jenengan harus hafal niku. Nah, kapan arep mangkat? Justru niku jenengan nek wis ngapalke, mungkin Allah akan memanggil jenengan. Soal kapan ora usah digagas. Soal piye mboten usah dipenggalih. Saestu
Bapak kula niku mungkin saya pernah cerita haji 2 kali umroh ping 13 ra tau bayar. Sing bayar sinten senten pokoke. Ini anake garwane tapi ndak pernah bayar. Makanya Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan berusaha menghafalkan, membaca fikihnya, termasuk doa berdoa minta gitu kan, maka bisa jadi Allah akan menjadikan sebab gitu jenengan akan berangkat haji atau umroh. Saat ini kaya Jakarta ini pemerintah daerah dapat hidayah. Terus akhirnya memutuskan di zaman Pak Anies ya, nah, saat ini nggak tahu saya. Zaman Pak Anies marbot masjid gitu, diumrohke puluhan marbot masjid atau ratusan marbot masjid kan nggak tahu. Gitu. Barangkali nanti wali kota Solo beri keputusan gitu. Terus berangkat berarti ketua takmir ya belum tentu gitu kan. Barangkali pas ketua takmir kon mangkat terus yo mangkat tenan ke hadapan Allah gitu kan. Terus diwakili kan nggak tahu juga toh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya niku lho menghafal, belajar, bahkan atau hal-hal yang kita itu belum kebayang kapan berangkat, mudah-mudahan itu menjadi jalan. Banyak dulu ada tukang parkir di pasar gede, orangnya baik, jadi nek parkir itu suara koken piye-piye gitu. Tiba-tiba ya nek wong sugih, Pak, dah haji belum Bu, tak daftar iki gelem ora? Kerso. Tukang parkir enggak haji, Pak. Wah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala lagi santai mawon hidup, enggak usah dipikir berat. Ya, kalau emang enggak punya duit buat mangkat ya pokoknya tunggu. Soal engko mangkat apa ora masalah. Belum lagi nanti di hadis tentang mati syahid itu Nabi mengatakan orang-orang yang meminta mati syahid di medan perang. Ning yo mangkat perang, tapi kok ora pernah mati syahid. Maka kalaupun dia mati di tempat tidurnya itu terhitung mati syahid. Dan itu benar-benar terjadi terhadap siapa? Mungkin jangan pernah dengar nama besar Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang. Kalau mimpin perang itu tidak pernah kalah. Satu, baik sejak dia belum masuk Islam ataupun setelah masuk Islam. Kemudian yang kedua, dia nggak pernah mati syahid di medan perang, mati syahid di atas amben. Kenapa? Saking hebatnya gitu. Saking hebatnya dia dalam berperang nggak ada yang bisa ngalahi. Makanya begitu meninggal itu yang saya pahami atau yang saya tahu itu ditemukan luka itu tidak ada satupun di punggung, di depan semua. Itu jenenge wong kendel. Tapi neneng buri, wong Melayu itu pengecut. Makanya orang sehebat itu Allah takdirkan tidak mati di medan perang, matinya di atas tempat tidur. Tapi Nabi sudah katakan tercatat orang yang mati sakit. Nah, mila ketika jenengan wah rindu banget pengen haji, pengen umroh ning ra ndit, ning yo jenengan pun donga, putra napa kok nek mati ning amben insyaallah kecatet ya harus haji umroh gitu. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, pokoknya enggak usah dipikir jero. Nah, kemudian terakhir doa udah, zikir udah, puasa udah, ini amalan hari Arafah masa saya. Nah, terakhir ya, kita diminta secara umum untuk beramal sholih. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal sholih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr." Tidak ada hari yang lebih baik dalam beramal kecuali melebihi hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan Arafah ini masih masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, bahkan dia tanggal 9, mungkin tanggal 10. Nah, sehingga di sini fleksibel itu nopo lah, malah opo tadi sudah disebutkan sebagiannya puasa, zikir, wirid. Nah, kok kemudian ngapunten jenengan longgar untuk ngasih buka, barangkali musim niki enten buka puasa, enggak apa-apa, itu juga bisa. Atau ngasih sedekah atau melih misal. Karena besok Idul Fitri gitu kan, Idul Adha. Nah, jenengan noto-noto apa sing perlu ditoto niku nggih sae. Noto kajangnya misal, noto plosone misal sing sesuk arep digelar atau apapun terlibat gitu loh. Jangan kemudian masalah sing ngurus nek kabeh muni ngono lah sapa sing mangkat sinten gitu kan. Mosok Mbah Abdul Qadir sing mangkat mesake kan. Makanya pentingnya kesadaran khususnya anak-anak muda gitu. Anak-anak muda. Dan jenengan yang punya anak-anak muda yang energinya lebih, jenengan harus dorong mereka untuk terlibat di kegiatan-kegiatan yang baik. Karena kalau enggak jenengan yang dorong, mereka akan mencari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Makanya filosofinya ini kalau
kayak botol niku selama enten isine banyu putih jernih niku jenengan nggak akan bisa nambahi banyu kopi teh lan tapi itu, tapi begitu kosong itu akan keisi. Makanya anak muda itu energinya itu banyak, kalau nggak jenengan optimalkan untuk hal-hal yang baik dia akan melenceng ke hal-hal yang kurang baik, dan itu faktanya memang udah gitu. Sampai Gubernur Jawa Barat itu melihat ini sebagai bencana yang akan kita panen 10-20 tahun yang akan datang, dia pokoknya kekeh sing nakal-nakal tak cekeli tak lepuke barang militer. Yaitu metodologi yang dia pilih. Ini tidak apa-apa untuk memperbaiki generasi. Kagetan ada yang cerewet ngomongnya melanggar HAM lah, ora diapa-apake bocah lulus seneng mbok seneng gitu kan. Malah ada yang dari Jambi anaknya dikirim ke Jawa Barat itu sama gubernurnya yang tidak apa-apa gitu kan. Makanya anak putranya nakal dikirim ke Jawa Barat. Ya Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi dengan kondisikan keluarga jenengan piyambak untuk kemudian memperbanyak amal sholih, memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Wabil khusus nggih kalau tadi belum makan, belum minum, belum rokok nggih mang puasa. Apalagi alhamdulillah tadi mungkin ada yang sudah sahur itu malah niat poso. Sip lanjutkan mawon nggih bismillah sampai maghrib dan perbanyak doa. Terus Bukit Arafah niku orang-orang haji niku kan ndonga. Makanya saya kalau dipamiti orang naik haji, saya ada waktu untuk mencarikan niku biasanya kula titipi buku donga. Ben napa? Ben diwaca ket halaman 1 tekan terakhir mungkin balik mulai ten ngajeng. Tapi nggih ngapunten umume kita niku mboten nitipi buku donga ning nitip kon ndongake. Ya enggak salah juga. Cuman nanti akhirnya mereka sebagian khususnya orang Indonesia gitu kan. Itu kon ndonga ket bar dhuwur lho Pak sampai tekan maghrib. Itu kan waktu yang lama gitu. Akhirnya ndonga paling untuk setengah jam wis kesel. Ya, di HP dolanan HP, jebret gitu ya. Nah, padahal waktu di situ itu setahun sekali dan belum tentu kita ke situ bisa berulang lagi ke situ. Naik umroh kan nggak ke situ kan haji tok gitu kan. Dan napa ketika jenengan sekarang naik haji, jenengan meh daftar melih lho. Niku kebijakan di Indonesia hari ini jenengan kan nunggu 10 tahun lagi itu daftar melih. Nah, kok 10 tahun daftar meneh to. Nah, kaplingane 35 nganti 40 tahun, berarti 50 tahun totalnya. Makanya harusnya nggih nek jenengan tersederek rencang yang mau haji, nah niku dioptimalkan, disampaikan, dinasihati untuk dioptimalkan di Arafah. Carane pripun nggih? Ampun mung ngendikan tok ya ditukoke bukune. Iki lho bukune. Padahal mento yu, tapi wacanen kok ngarep tekan buri. Nah, muga-muga wis rampung tekan maghrib gitu. Tapi nek bukune cilik ya jenengan mang sanjang waca pengarep tekan buri rampung buri balik ning arep ngoten. Karena banyak di antara kita tuh enggak banyak hafal doa-doa gitu loh. Artinya gini wa rabbana atina. Niku dibaleni nggih hangsal enggak apa-apa. Cuman ya tadi itu kalau bisa lebih spesifik itu lebih baik. Kalau lebih variatif itu juga lebih baik. Maka dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga